Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Aulia Syifa dengan NIM 2450191001 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis prosedur identifikasi senyawa tugas dari kimia farmasi. Yang pertama ada pendahuluan dan tujuan. Analisis ini mengintegrasikan prinsip Green Analytical Chemistry untuk meminimalkan dampak lingkungan sambil memastikan hasil identifikasi yang akurat dan terpercaya. Nah, tujuannya itu merancang prosedur identifikasi senyawa menggunakan metode kimia farmasi dan prinsip Green Analytical Chemistry untuk analisis yang efektif dan ramah lingkungan. Fokus identifikasinya yaitu fokus pada gugus fungsi dan karakterisasi senyawa melalui berbagai teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan ada reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektroskopi FTIR untuk identifikasi komprehensif. Selanjutnya ada diagram alir dari prosedur identifikasi senyawa. Yang pertama itu sampel sedikit di cawan penguap, lalu ditambahkan HCl, ditambah KClO3, uapkan hingga kering, teteskan amonia encer, lalu amati perubahan warnanya. Biasanya ada warna ungu kemerahan sebagai indikasi inti purin. Lalu yang kedua itu larutkan sampel, dibagi kedua tabung, lalu ditambahkan reaksi AgNO3 dan Mayer atau Regendorf, observasi endapan putih atau jingga sebagai hasil yang positif. Lalu yang ketiga, sampel dimasukkan ke dalam kuvet dengan pelarut HCl 0,1 molar. Pengukuran absorbansi pada rentang 200 hingga 400 nanometer. Diidentifikasi puncak transisi kromofor lambda maksimum. Lalu yang terakhir, sampel padat diletakkan langsung pada sensor kristal ATR, pengamatan spektrum gugus fungsi utama, ada CH, CO, dan CN. Metode bebas ilmiah padat. Selanjutnya ada penjabarannya. Yang pertama itu ada uji muteksid. Nah, ini tuh GAC-nya itu menggunakan jumlah reaksi yang minimal untuk mengurangi potensi uap kimia yang berbahaya. Prosedurnya itu yang pertama yaitu berikan sampel sedikit ke cawan penguap, lalu tambahkan HCl, ditambah KClO3, uapkan hingga kering, lalu teteskan amonia encer, amati perubahan warnanya. Selanjutnya ada reaksi alkaloid. GAC-nya yaitu pelarutan dalam gelas pelarutan dalam gelas tetes minimalkan limbah cair berbahaya dan penggunaan pereaksi secara efisien. Nah, prosedurnya itu sampelnya dilarutkan dan dibagikan ke dalam 2 tabung, lalu tambahkan pereaksi AgNO di setiap tabung masing-masing, lalu tambahkan 1 tabung reaksi Mayer, yang 1 tabung lagi itu Regendorf. Nah, observasi endapan putih atau jingga sebagai hasil positifnya. Lalu ada spektrofotometri UV visible. Nah, GAC-nya itu penggunaan pereaksi encer atau basa encer lebih aman dibanding pereaksi beracun dan kuat. Prosedurnya yaitu sampelnya dimasukkan ke kuvet dengan pelarut HCl 0,1 molar, pengukuran absorbansi pada rentang 200 hingga 400 nanometer, lalu identifikasi puncak dari transisi kromofornya atau lambda maksimalnya. Selanjutnya ada spektroskopi FTIR dengan metode ATR.
GAC-nya itu metode ATR tidak menggunakan reaksi KBR sehingga bebas limbah padat dan lebih ramah lingkungan. Nah, untuk prosedurnya, sampel padatnya diletakkan langsung pada sensor kristal ATR. Pengamatan spektrum gugus fungsi utama itu ada CH, CO, dan CN. Selanjutnya ada interpretasi analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif merupakan tahap kritis dalam identifikasi senyawa farmasi untuk memastikan keaslian dan kemurnian bahan aktif obat. Nah, prinsip identifikasi senyawa ini dilakukan berdasarkan perbandingan profil spektrum dan nilai lambda maksimal antara sampel dengan baku pembanding dalam pelarut yang sama. Contoh interpretasi itu, sampel menunjukkan lambda maksimum 230 nanometer, sedangkan baku pembanding memiliki lambda maksimum 233,8 nanometer. Kecocokan nilai ini mengindikasikan senyawa amin tersier. Nah, kesimpulan analisisnya, kesesuaian profil spektrum dan perbedaan lambda maksimum yang minimal atau kurang dari 5 nanometer antara sampel dan baku pembanding menjadi dasar konfirmasi identitas senyawa. Lalu ada interpretasi data UV visible dan perhitungan maksimal. Analisis spektrofotometri UV visible memberikan data kuantitatif penting untuk identifikasi dan karakterisasi senyawa dalam kimia farmasi. Data pengukuran UV visible-nya yaitu konsentrasi sampel dan faktor pengenceran dicatat dengan teliti. Absorbansi terukur A sama dengan 0,5 pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV visible. Perhitungan absorptivitas molar berdasarkan hukum Lambert-Beer diperoleh nilai E max sama dengan 9.900 L mol -1 cm-1. Nilai ini menunjukkan intensitas serapan yang khas untuk senyawa dengan kromofor tertentu. Nah, interpretasi transisi elektroniknya lambda maksimum itu 229,7 nanometer mengindikasikan transisi pi bintang yang karakteristik untuk gugus aromatik atau sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur senyawa. Selanjutnya ada struktur kimia dan sifat fisik. Nah, struktur kimianya itu ada rumus molekul dalam kurung CH3, Cl3, N3O2, serbuk putih kecoklatan, higroskopis. Sifat fisiknya itu ada rasa pahit dengan titik lebur 150 hingga 151 derajat Celcius dengan kelarutan larut dalam air dan ether. Artinya bersifat polar ya. Gugus fungsi AR, NO2 atau nitrobenzena, min OH, fenol, NHCO, amida. Selanjutnya ada spektrum UV dan IR senyawa pertama. Spektrum UV dengan lambda maksimum 238 nanometer dengan absorptivitas molar 32.258 L mol cm. Interpretasi gugusnya adalah nitrobenzena. Lalu spektrum infrarednya, bilangan gelombang dan gugus fungsi utama teridentifikasi pada puncak karakteristik. Selanjutnya ada pengamatan senyawa kedua, parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen merupakan senyawa fenol atau amida aromatik dengan karakteristik spektral dan fisik yang khas untuk identifikasi kualitatif. Ada struktur dan golongannya. Rumus molekul dari parasetamol itu CH3NO2 dengan golongan fenol atau amida aromatik. Serbuknya putih kecoklatan, tidak higroskopis dengan rasa yang pahit. Lalu sifat fisik dan kelarutannya, suhu leburnya pada suhu 169 hingga 171 derajat Celcius dan kelarutan larut dalam air dan ether. Juga gugus fungsinya hidroksil fenolik sama amida sekunder. Data spektralnya, spektrum UV dengan lambda maksimum 239 nanometer. Spektrum infrarednya puncak OH, puncak karbonil CO,
dan CC aromatik dan NaH, mendukung identifikasi dari senyawa parasetamol. Selanjutnya, yang terakhir, ada hasil analisis kimia. Yang pertama, positif reaksi FeCl3. Dengan uji biru, asam hidroksiamid, adisibrom, dan Bayer mengkonfirmasi keberadaan gugus fungsi aktif. Lalu yang kedua, gugus fungsi yang teridentifikasi ada fenol, amida, dan cincin aromatik berdasarkan hasil uji kimia kualitatif. Lalu yang ketiga, data spektrum UV visible dan infrared mendukung kesimpulan analisis dengan pola absorpsi yang konsisten dengan struktur senyawa. Lalu yang terakhir ada senyawa utama teridentifikasi sebagai paracetamol atau acetaminophen berdasarkan data spektral dan sifat fisiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.